Elohim yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, ayat 14 itu penghubungnya. Jadi Tuhan nanti akan memakai tubuh kita. Kalau toh kita sudah dibangkitkan, maka itu kalau sampai tubuh ini dipakai untuk percabulan, Tuhan gak suka. Berarti sudah bekasnya orang lain, sehingga dia gak bisa pakai. Maka itu pertobatan, saudara, pertobatan. Memulihkan semua, berhenti dari semua itu. Ingat, tubuh kita ada tanda tangan Tuhan. Ingat itu. Sudah dibeli, lunas dibayar. Muliakan Dia dengan tubuh kita. Hanya ada satu hal yang merusak tubuh, adalah percabulan. Nanti kita temukan ayat yang berikut. Ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirimu pada percabulan? Saya nggak ganti dengan kata perempuan cabul, karena zaman sekarang sudah banyak pelacur laki juga masalahnya. Jadi nggak cuma perempuan jadi pelacur, seorang laki sudah banyak jadi pelacur. Ngeri dunia ini betul-betul, saudara. Saya ulangi lagi ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, kata firman, keduanya akan menjadi satu daging. Izinkan saya mengubah satu kalimat ini untuk mempermudahkan ayat 17-nya nanti, supaya mempersingkat waktu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan itu bersetubuh dengan dia? Boleh saya ganti dengan kata bersetubuh? Sama toh? Menjadi satu tubuh. Nah, ada kata mengikatkan. Nah, ayat 17 saya akan ganti dengan istilah yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan berseroh dengan Dia. Nah, bisa ngerti nggak sekarang ini? Agama Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini, saudara, yang mengajarkan hubungan yang disembah dengan yang menyembah itu hubungan suami istri. Paulus menggunakan kata yang sama untuk hubungan seks dengan kata mengikatkan diri. Ayat 16 itu mengikatkan diri manusia dengan manusia, karena hubungan tubuh dengan tubuh maka itu bersetubuh. Tapi waktu saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan, Dia itu roh, maka rohnya dengan roh kita berseroh. Ngerti maksud ini? Ini luar biasa, saudara. Berseroh sama. Maka itu kembali ke Matius 6 ayat 6. Jikalau kamu berdoa, suruh masuk kemana? Kamar, suruh ngapakan pintunya? Saudara perhatikan. Kenapa kalau kita doa di OYH juga boleh? Doa di Mantai Maaf juga boleh? Doa di jalan juga boleh? Doa di depan Raja Wali juga boleh? Kenapa kok nggak dimarahi Tuhan? Padahal ayatnya kalau doa suruh masuk kamar tutup pintu. Ngerti maksud ini? Doa makan beda dengan doa bersekutu. Matius 6 ayat 6 itu bersekutu. Maaf, saya menggunakan kalimat ini. Jangan dipikir yang macam-macam. Kalau masuk kamar tutup pintu, itu hubungan suami istri. Betul tidak? Jadi kalau kita berdoa itu berseroh dengan Tuhan, maka itu jangan biarkan percabulan menguasai diri kita. Sebab di dalam tubuh kita ada gambar Tuhan dan tanda tangannya. Ingat ini. Itu sebabnya kalau saudara dan saya tidak bisa berseroh dengan Dia, tidak mungkin kita akan melahirkan anak-anak rohani dalam pelayanan kita. Ngerti istilahnya? Nggak bisa. Hanya persekutuan yang akrab, hubungan suami istri berseroh dengan Tuhan, akan lahir anak-anak rohani dalam diri kita, dalam pelayanan kita, saudara. Amin. Miliki kebenaran ini. Miliki. Malam ini saudara pulang ada satu pembaruan yang luar biasa. Ada gambarnya dalam tubuh kita. Dan ada tanda tangannya, ada tulisan siapa itu. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan.
Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan bagaimana? Berdosa terhadap siapa? Ini aneh. Berarti Tuhan, kalau kita membunuh, kita mencuri, kita iri hati dendam, itu enggak berdosa terhadap diri sendiri. Semua dosa lain kecuali percabulan itu terjadi di luar. Luar biasa firman ini, saudara. Hanya satu dosa yang terjadi di dalam tubuh manusia, itu percabulan. Yang lain terjadi di luar. Hanya satu ini. Aneh sekali dosa yang satu ini. Dulu saya pernah berpikir, kalau saya marah, saya dendam, saya iri hati, saya mencuri, saya membunuh, kan dari dalam juga. Betul toh? Ternyata Tuhan perhitungannya lain. Hanya percabulan yang dari dalam, yang lain di luar semua. Maka itu hanya dosa ini yang bisa merusak tubuh. Dosa yang lain tidak merusak. Bukan berarti kita boleh buat dosa yang lain karena nggak merusak, bukan itu. Dan kita harus mengerti kebenaran ini. Malam hari ini kita periksa hati kita. Dari 4 sikap itu kita termasuk orang yang mana? Mari kita mencapai tingkat orang yang keempat itu. Amin. Berusaha. Kalau toh aku memiliki apa-apa itu juga dari Tuhan. Dan kalau ada orang yang memerlukannya, aku mau belajar memberikan. Itu orang Samar yang baik hati. Yang kedua, ingat bahwa tubuh ini milik Tuhan, ada gambarnya, ada tanda tangannya. Karena kita buatannya. Muliakan Dia dengan tubuh kita. Jadi dengan semua hal dalam tubuh ini Dia dipermuliakan. Kalau ada yang bertanya, biar nanti saya pribadi saja, mari kita berdoa menghampiri Dia.